Kita masih bergantung dengan, komoditas ini dan apakah transisi ke manufaktur ini tidak berjalan seperti seharusnya? Baik, Mbak. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya, 2 hal ya, harga komoditas, kemudian dari sisi industrinya. Kalau kita lihat sawit misalnya, saya bicara sawit aja dah, kalau bicara hilirisasi mungkin agak lebih mudah contohnya kita 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 bayangkan begitu ya. Subsektor industrinya kan juga mengalami penurunan dari sisi pajaknya, industri pengolahan sawitnya. Pertanyaannya adalah, jadi kita ini kalau dari sisi ekspor betul karena ada harga turun, juga ada volume yang turun, tetapi kita juga lihat kenapa ini bisa terjadi begitu? Sementara sawit itu kita punya banyak produk turunan yang mungkin bisa kita antisipasi. Kalau bicara hilirisasi ya Mbak, misalnya sawit, kita bisa bicara mengenai dari sisi oleh kimia, oleo pangan, oleh kimia, biofuel, bioenergi, biogas, bioetanol itu kan produk turunan dari sawit, CPO. Kita bisa bicara misalnya produk turunan sawit untuk pangan, margarin, kemudian untuk kesehatan, pasta gigi, kemudian alat kecantikan dan lain sebagainya. Biogas, bioetanol, kemudian bioenergi, biofuel yang kita akan bicara B30, B40. Sebetulnya kita punya prospek untuk melakukan pengolahan lebih lanjut, mungkin tidak orientasinya ekspor sepenuhnya, tetapi pemenuhan kebutuhan industri domestik. Begitu, karena kita tahu industri domestik kita ini juga masih membeli misalnya produk-produk turunan lanjutan dari kelapa sawit tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita dalami lebih lanjut ke depan, termasuk juga yang kemarin surprise adalah industri pupuk kita kan, pajak dari pengolahan pupuk juga mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah di industri pupuk kita? Kaitannya dengan bahan baku, kaitannya dengan perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini yang mestinya kita lihat karena memang kita masih tergantung betul pada komoditas, satu CPO, kemudian kita juga masih tergantung pada tambang, mineral, batu bara, dan batu bara ini kan penurunan harganya luar biasa. Sekarang rata-rata di 120 US dollar per metric ton, sementara kita 400. Even sebetulnya 120 masih lebih bagus dari sebelum COVID yang 40 ya. Tapi ini kan turun yang luar biasa. Sementara gerakan kepada energi terbarukan itu juga menjadi sesuatu yang sekarang dibicarakan dan menjadi isu penting. Jadi Mbak, kelihatannya ini bukan persoalan jangka pendek. Kita sudah raise isunya di 2022. 2023 sebetulnya kita sudah dibunyikan alarmnya. Waktu itu sudah turun walaupun penerimaan pajaknya masih relatif baik, tetapi kemudian ini terjadi di 2024 ketika penerimaan pajaknya betul-betul mengalami penurunan sampai angkanya cukup besar kalau saya katakan di 7,1% year on year. Dan kebetulan memang belanja negaranya even baru 34,4% itu naik cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya 14% karena ada hajatan pemilu, ada bansos, ada bantuan pertanian melewat dana desa dan lain sebagainya. Jadi Mbak, ini bukan soal lagi apakah defisit berapa angkanya, tetapi sumber defisit dari pendapatan negara yang mengalami kontraksi atau mengalami penurunan year on year-nya ini yang harus kita sikapi. Bagaimana kita kemudian, karena ini nanti panjang pengaruhnya. Orang akan akan melihat bagaimana kemampuan APBN. Kalau Mbak tanya sama saya Mbak Anake, kira-kira Bu Ani APBN 2024-nya gimana? Saya sih tidak khawatir. Kenapa? Karena defisit memang sudah akan di angka 2,29 kan rencananya. 0,1 ya masih bisa di-manage. Kita masih punya SAL, kita masih punya yang disebut automatic adjustment 5% kementerian lembaga itu kan bisa kita kunci. Jadi dari sisi APBN 2024 saya tidak terlalu khawatir sebetulnya, tetapi turunannya nanti ketika ini jadi pengaruhnya ke pelemahan rupiah, kemudian ke inflasi, itu bagaimana mitigasinya kepada alokasi bantuan kepada rakyat kecil. Mungkin ini yang perlu nanti menjadi mitigasi dari pemerintah dan bagaimana measures-nya dilakukan.
dibutuhkan. Demikian Mbak Anneke. Baik Ibu Ani, selama ini kita mendengar pemerintah ini sangat bangga dengan program hilirisasi kita begitu. Tapi apakah hilirisasi ini ternyata belum juga bisa memberikan performa yang signifikan untuk APBN? Hilirisasi itu kan juga ada levelnya, Mbak. Hilirisasi sampai mana? Tadi saya sudah sampaikan kepada Mbak Anneke misalnya contoh hilirisasi sawit. Kita kan ekspornya masih CPO atau CPKO, kernel oil ya. Jadi kita masih di sana. Sementara kita punya ada industri minyak goreng, ada industri oleo pangan, atau kemudian ada industri yang kaitannya dengan farmasi, ada industri yang kaitannya dengan kosmetik, begitu. Itu kan sebetulnya butuh turunan dari basisnya adalah minyak sawit CPO tadi. Kita perlu ada minyak goreng, ada margarin, ada shortening, kita juga perlu kebutuhan untuk sabun, surfaktan, deterjen, kemudian ada shampoo, itu kan ini kebutuhan itu. Kebetulan ada biodiesel B30 yang rencananya menjadi B40. Jadi bagaimana kemudian ini hilirisasi ini betul-betul kita turunkan sampai level yang betul-betul dekat dengan industri pengolahan kita. Kan kita juga punya isu Mbak di Indonesia, industri manufaktur kita. Industri manufaktur kita kan persentasenya juga makin mengalami penurunan. Sementara itu tidak lazim kalau suatu negara akan berubah menjadi negara maju. Biasanya dia industri manufakturnya itu persentasenya bisa 25% dari seluruh industri begitu. Tapi kan kita mulai turun ini. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi hilirisasinya itu mungkin perlu kita dalami, terutama tadi yang kaitannya dengan kita, karena kita produsen terbesar CPO ya, kemudian hilirisasi tambang. Kita perlu lihat tadi hilirisasi nikel sampai seberapa jauh itu kemudian kaitannya dengan absorpsi dari industri domestik. Jadi kita ini harus bicara juga bagaimana industri domestik bisa support menopang kalau ekspornya sedang tergendala karena harga dunianya misalnya jatuh, atau karena memang sekarang dunia sedang melakukan banyak sekali kebijakan restriksi perdagangan. Kita kan dengar Mbak Anneke ya, sawit misalnya ada isu mengenai deforestasi, sawit ada isu mengenai kesehatan. Itu kan bukan sebetulnya sepenuhnya bukan isu itu, tapi ada isu perdagangan di sana. Karena ada kompetisi dengan minyak yang dari jagung, minyak zaitun, minyak bunga matahari, kemudian ada juga dari kalau bioetanol ada dari tebu, ada jagung, ada singkong. Jadi ini kan persoalan hal-hal yang perlu kita sikapi. Mengapa? Karena ke depan kelihatannya restriksi perdagangan dan negara-negara mulai konsentrasi kepada negaranya, jadi lebih kepada kalau kita katakan sebagai mendahulukan domestiknya daripada kita bicara situasi perdagangan internasional. Jadi ini perlu kita sikapi betul Mbak Anneke. Jadi saya sebetulnya ini warning kita dari defisit di bulan Mei harus kita sikapi betul dengan koordinasi dan juga apa namanya kerja yang lebih keras kaitannya dengan ketergantungan kita kepada komoditas.